Istri Masa Depan episode 11. Setelah menandatangani surat tersebut, dengan kesal Tiara bangkit. Ia bersiap pergi meninggalkan Evan, tapi langkahnya terhenti saat Evan bertanya padanya. "Mau kemana?" "Saya belum selesai. Saya ingin bercinta di sofa ini." Dengan begitu arogannya, Evan mengucapkan kalimat tersebut tanpa kecanggungan sedikit pun. Tiara menghela napas panjang. Sebelum kemudian, ia membalikkan tubuhnya dan menatap ke arah Evan dengan tatapan marahnya. Poin 6. Pihak kedua diperbolehkan menolak ajakan berhubungan intim dengan pihak pertama jika sedang merasa tidak ingin. Tiara mengingatkan, bukannya marah karena ditolak, Evan malah tertawa lebar. Dengan santai, ia menyandarkan tubuhnya pada sandaran sofa sebelum berkata, "Jadi, kamu sudah berani melawan saya?" "Saya hanya menginginkan waktu sendiri." Tiara memberanikan diri, meski sebenarnya ia tidak berani melawan Evan. Tapi sesekali lelaki itu harus diberi pelajaran karena sudah memperlakukannya seperti ini. Evan berdiri seketika, lalu melangkah menuju ke arah Tiara. Tiara sempat mundur satu langkah saat Evan mendekatinya. Dan itu benar-benar membuat Evan suka. Ia sangat suka saat melihat Tiara ketakutan di bawah tatapannya. Seperti seekor kucing kecil yang kehilangan induknya. Poin 7. Pihak kedua tidak boleh menolak ajakan berhubungan intim dengan pihak pertama sebanyak 3 kali berturut-turut. Kali ini, Evan yang mengingatkan dengan suara seraknya. "Maka, nikmatilah kesendirian kamu selagi kamu bisa." Lanjut Evan dengan nada mengancam. Tiara segera pergi, menjauh dari Evan. Ia segera keluar dari tempat kerja Evan dengan sedikit kengerian yang tampak di wajahnya. Astaga, bagaimana mungkin lelaki itu bersikap seperti itu padanya? Bagaimana mungkin ia akan terikat dengan iblis berbentuk seperti malaikat, seperti seorang Evan Pramudia? Sedangkan Evan sendiri hanya bisa tersenyum menatap ketakutan Tiara. Sial, apa yang terjadi dengannya? Kenapa ia berubah menjadi seperti ini? Inikah yang disebut dengan melakukan hal-hal di luar garis amannya? Dapatkah ia melakukannya? Melanjutkan semua kegilaannya bersama dengan Tiara. Paginya, Tiara terbangun dan sedikit terkejut saat mendapati dirinya yang sudah telanjang bulat di bawah selimut tebal yang menyelimuti tubuhnya. Ia masih tidur di kamar tamu karena tadi malam ia tidak ingin disentuh oleh Evan. Tapi yang membuatnya terkejut adalah ketika mendapati Evan yang juga sudah sama-sama telanjang di bawah selimut yang sama dengannya. Lelaki itu bahkan sudah memeluknya dari belakang dengan sesekali memainkan jemarinya pada sebelah puncak dada Tiara. "Pak, apa yang terjadi?" tanya Tiara sambil sedikit menjauh. Evan malah menarik Tiara mendekat, lalu secepat kilat ia membalik tubuh mereka hingga kini ia sudah dalam posisi menindih tubuh Tiara. "Saya mau menagih hak saya," Evan berbisik dengan suara paraunya. "Tapi Pak, saya kan menolak, dan poin nomor 6, persetan dengan poin-poinnya. Lagi pula,
Tidak ada poin yang mengatur jika pihak pertama tidak boleh melanggar poin-poin tersebut. Evan tersenyum menyeringai. Curang. Ya, Tiara benar-benar merasa dicurangi. Astaga, bagaimana mungkin ia sebodoh ini? Bagaimana mungkin ia kurang teliti dalam membaca surat kontrak tersebut? Dan sekarang, saya sedang melanggar poin ke-6. Pak, ini curang. Saya tidak peduli. Dan setelah 3 kata tersebut, Evan segera menyambar bibir Tiara, melumatnya dengan panas. Sedangkan yang di bawah sana sudah memposisikan diri untuk memasuki diri Tiara. Oh, penyatuan yang sejak semalam sudah membayang-bayangi diri Evan hingga ia menahan rasa nyeri sepanjang malam. Sial, bagaimana mungkin Tiara mengubahnya menjadi maniak seks seperti ini? Kapan ia akan bosan? Kapan ini akan berakhir? Evan masih tidak berhenti tersenyum dengan tatapan mata yang sesekali melirik ke arah Tiara. Tiara sendiri sepertinya lebih memilih menyibukkan diri dengan sarapannya ketimbang harus meladeni lirikan-lirikan mata Evan yang benar-benar mengganggunya. Ia masih kesal dengan apa yang dilakukan Evan tadi pagi. Ya, meski ia tidak merasakan sakit, tapi tetap saja Evan tidak menghormati keinginannya. Jadi, kamu masih marah? Tanya Evan dengan nada menggoda. Saya kesal karena Pak Evan bisa berbuat sesuka hati. Evan tertawa lebar. Ayolah, nikmati saja permainan ini. Permainan? Sungguh, Tiara tidak mengerti apa yang dimaksud Evan. Jadi, lelaki itu hanya menganggap semuanya adalah sebuah permainan. Oh, yang benar saja. Sepertinya saya sudah selesai. Saya mau berangkat kerja dulu, ucap Tiara sambil membawa piringnya menuju ke arah bak cuci piring lalu mencucinya sebelum ia berangkat pergi. Ia tidak ingin terlalu lama di hadapan Evan, karena itu membuatnya semakin kesal dengan sikap Evan yang bosi terhadapnya. Tapi baru saja beberapa langkah ia berjalan, tubuhnya direngkuh oleh sebuah lengan hingga tubuh belakangnya membentur dada bidang Evan. Pak, Tiara memekik seketika. Saat kamu ketus, saya jadi semakin gemas. Tolong lepaskan, saya mau kerja. Kamu sekarang juga lagi kerja sama saya? Pak, tolong. Tiara memohon. Sungguh, ia tidak mengerti apa yang dilakukan Evan terhadapnya. Akhirnya, Evan melepaskan rengkuhannya pada tubuh Tiara. Lalu tanpa diduga, ia berkata, "Maaf, saya minta maaf sama kamu." Tiara menatap Evan seketika. Ia tidak mengerti apa sebenarnya yang terjadi dengan Evan. Kadang, ia melihat Evan sangat baik, seperti seorang malaikat. Tapi di sisi lain, Tiara melihat Evan tampak seperti seorang iblis. Jangan marah lagi, oke? Saya janji, saya tidak akan melanggar poin 6 lagi. Evan berkata dengan begitu lembut, dan terkutuklah karena Tiara luluh hanya dengan janji manis Evan tersebut. Baiklah, Pak Evan, saya maafkan. Ya, akhirnya Tiara tak ada pilihan lain selain memaafkan Evan.
Lagi pula, ia cukup tahu diri dengan posisinya. Tidak mungkin ia bersikap kekanakan dengan selalu membenci Evan atau tidak mau memaafkan lelaki itu. Tanpa diduga, Evan malah mengulurkan jemarinya mengusap lembut puncak kepala Tiara. Terima kasih, kamu memang kucing kecil yang sangat patuh. Meski tidak suka dengan julukan tersebut, yang terdengar seperti ia adalah seekor peliharaan Evan, tapi Tiara tidak membantah. Lagi-lagi, ia hanya bisa pasrah menerima keadaan. Saya hanya belum pandai menahannya. Kamu harus mengerti. Lagi-lagi, Tiara hanya diam. Tak ada yang bisa ia jawab, karena ia sendiri tidak tahu harus menjawab apa. Evan tahu saat Tiara sudah kembali bersikap normal padanya. Ya, saat wanita itu banyak diam dan tak membantahnya. Bagi Evan, saat itulah wanita itu kembali normal. Baiklah, lanjutkan pekerjaan kamu. Sudah 7:30, ucap Evan sambil kembali duduk ke tempat duduknya di ruang makan. Dan Tiara memilih kembali dengan kesibukannya sebelum ia pergi berangkat kerja. Ya, setidaknya Evan sudah janji tidak akan bersikap curang lagi padanya. Meski Tiara tidak tahu apa lelaki itu akan menepati janjinya atau tidak. Mama apa-apaan? Evan berdiri seketika saat mengangkat telepon dari sang mama. Saat ini, ia sedang berada di ruang kerjanya dan tiba-tiba sang mama menghubunginya, memintanya untuk menemui seseorang. Ya, sepertinya ia akan dijodohkan. Sial, padahal Evan sedang tidak ingin memikirkan tentang perjodohan atau masa depan lainnya. Ya, tentu saja. Semua itu karena cintanya pada Karina yang tak terbalas. Lagi pula, kini ia sudah memiliki mainan baru. Kamu hanya menjemputnya di bandara. Tapi aku tidak mengenalnya, Ma. Tidak, aku tidak mau. Evan, kamu mau buat Mama malu? Mama sudah janji kalau kamu yang akan jemput dia. Evan menghela napas panjang. Ya, sepertinya ia tidak bisa menolak. Hanya jemput, aku tidak mau lebih. Kapan? Sabtu nanti. Sekalian pulanglah ke Jakarta. Mama khawatir sama kamu. Lagi-lagi Evan menghela napas panjang. Baiklah, aku akan pulang. Lalu sang mama melanjutkan ceritanya. Tapi Evan tidak dapat berkonsentrasi dengan apa yang diceritakan sang mama. Karena kini pikirannya kembali pada sosok yang dulu membuatnya jatuh cinta. Sosok yang secara tak langsung membuatnya memilih hidup menjauh dari keluarganya. Ya, Karina Prasetya. Kenapa mengingat nama itu saja membuat jantungnya kembali berdebar? Apa ia masih belum bisa melupakan wanita itu? Apa ia sanggup melihat kebahagiaan Karina dengan Darren nantinya? Bersambung, nantikan episode 12-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan update cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.